Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga YouTube. Kembali lagi di channel aku, Helmino Priza, channel yang membahas putar AC, khususnya AC Daikin. Pernahkah AC teman-teman mengalami bocor freon sehingga freon habis sampai harus diisi kembali? Kalau pernah, pasti sangat menyebalkan ya. Apalagi bocornya bisa berulang kembali. Baru diisi freon beberapa bulan, nggak taunya kita harus ngisi lagi. Kadang tuh kita juga bingung, teknisi bilang bocor. Ini beneran bocor atau cuman akal-akalan dari teknisi supaya mendapatkan uang tambahan dari freon? Memang tidak semua teknisi itu jujur, karena itu baiknya kita juga ada tahu penyebab AC bocor freon itu karena apa. Freon tidak perlu diisi terus ya. Kalau ada teknisi yang bilang freon itu harus rutin terus diisi, ada kemungkinan teknisi tersebut agak nakal ya, karena sistem AC ini sistem tertutup, sehingga dalam kondisi baik yang tidak ada masalah, harusnya freon tidak perlu harus diisi kembali. Tapi terkadang perlu juga harus diisi di awal jika panjang pipa melebihi 10 meter. Nah, itu harus diisi ya. Penguapan freon mungkin bisa terjadi, cuman itu jarang ya, kecil sekali kejadian seperti itu. Biasanya AC di atas 5 tahun ya, itu mungkin akan terjadi penguapan freon, tapi itu hanya menguap sedikit, berarti tidak ada masalah. Dan itu pun hanya berkurang sebagian, tidak sampai terkuras habis gitu. Nah, kalau sampai habis freonnya, berarti ada kebocoran. Ada 3 macam penyebab freon itu menjadi bocor. Yang pertama yaitu bocor pada pipa luar. Bocor pipa luar atau pipa yang menyambung indoor ke outdoor bisa terjadi karena pemakaian pipa dengan bahan yang murah. Nah, jadi ini harus diperhatikan lagi ya untuk membeli pipanya. Ada beberapa merek pipa yang emang bagus, tahan lama, sehingga tidak akan terjadi kebocoran freon. Pipa yang berumur lebih dari 10 tahun misalnya, juga rentan retak karena lebih mudah berkarat, tidak sekuat pipa baru. Kemudian ada juga yang jualan pipa murah. Jadi bahan pipa itu kan dari tembaga, karena bikinnya abal-abal, jadi tembaga itu seperti campuran, sehingga tidak bagus. Nah, itu pipa yang abal-abal ya. Dan juga ada kemungkinan salah pemasangan. Jadi harus diperhatikan kembali ya untuk teknisi, kalau ada salah pemasangan harus teknisi yang handal gitu, yang lebih paham. Biasanya kesalahan pada saat pemasangan yaitu adanya terjadi kepatahan pada pipa ya. Apalagi dengan membeli pipa yang murah, yang tipis bahannya, pada saat pemasangan terjadi patah sehingga terjadi kebocoran. Jadi harus berhati-hati ya ketika kita menekukkan pipa untuk masang AC-nya. Terus yang berikutnya yaitu bocor pada pipa dalam. Yang lebih kronis kasusnya dalam beberapa kasus terbukti adanya bocor pada pipa dalam, seperti evaporator yang sifatnya berulang dan tidak bisa sembuh total. Nah, jika evaporator ini rusak, maka akan sangat sulit ya untuk diperbaiki. Ya, pasti harus ganti baru. Jadi untuk itu harus berhati-hati ya. Evaporator bisa bocor karena pemakaian yang sudah lama, kurang lebih di atas 5 tahun, maka daya ketahanan evaporator ini akan berkurang. Daya tahan evaporator ini berbeda-beda ya, tergantung mereknya juga. Perawatan cuci AC yang tidak rutin, nah ini bisa menyebabkan debu-debu ataupun partikel akan menumpuk pada evaporator dan akan menyebabkan korosi. Atau bisa juga karena freonnya over ya, terlalu berlebihan, jadi menyebabkan evaporator ini jadi bocor. Yang berikutnya yaitu bocor pada flaring atau sambungan. Bocor pada pipa sambungan ini lebih mudah diperbaiki ya daripada bocor pada pipa, baik itu pipa yang di luar ataupun pipa yang di dalam. Pipa yang terlalu tipis membuat teknisi itu sulit untuk melakukan flaringan karena pipa mudah retak saat di flaring. Kalau teknisi kurang kencang juga, bisa jadi penyambungan agak longgar dan freon bisa keluar dari sambungan itu tadi. Untuk yang selanjutnya yaitu itu tadi, waspada terhadap kenakalan teknisi ya. Kadang-kadang teknisi ini suka menjahili kita ya, karena kita orang awam, jadi kita tidak tahu kok sebulan sekali atau bahkan seminggu sekali ruangan kok nggak dingin ya, freonnya bocor atau apa gitu kan. Nah, rupanya penyebabnya itu dari sambungan tadi. Sambungan tadi itu sama teknisinya kurang kencang, akhirnya freon ini menjadi bocor. Nah, itu kadang menjadi kenakalan bagi teknisi ini agar kita selalu mengisi freon dari teknisi tersebut. Jadi kembali lagi kita harus mencari teknisi yang handal, kalau bisa yang sudah mempunyai sertifikat ya, karena ini bisa merugikan kita. Apalagi kita baru beli AC kok freonnya sudah bocor, kok evaporatornya sudah bocor. Nah, jadi harus lebih hati-hati lagi. Nah, tanda AC bocor itu seperti apa? Adanya gumpalan es pada pipa
Kenapa? Gumpalan es ini seperti sinyal ya adanya kebocoran pada freon, berkurang jadi freonnya. Bunga es ini bisa terbentuk karena kondensasi ya. Teknisi biasanya memahami AC mana yang bocor karena tekanan freonnya akan rendah. Konsultasikan ke teknisi untuk menemukan masalah kebocoran dari 3 jenis kebocoran yang saya sebutkan tadi. Pastikan solusinya dituntaskan ya, bukan hanya diisi freonnya saja dan berulang kembali di kemudian hari. Nah, itulah tadi penyebab kenapa freon selalu berkurang dan terjadi kebocoran. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman semua kenapa AC di rumahnya kok nggak dingin dan kata teknisinya ada kebocoran freon. Nah, kita bisa melihat apa sih penyebabnya. Demikianlah penjelasan saya tentang kebocoran freon pada AC. Jangan lupa tekan tombol subscribe beserta notifikasi agar teman-teman semua bisa mendapatkan informasi terbaru dari saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.